Assalamualaikum, selamat siang semuanya, selamat hari Jumat. Sudah menuju ke akhir pekannya, jangan lupa besok Sabtu dan Minggu saya harus kembali hadir. Tapi kita ke hari ini dulu ya. Kita akan sama-sama untuk Rumpi No Secret Love. Daniel juga, wow, Daniel blazernya hari ini bling-bling sekali ya. Semangat hari ini. Kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas berita-berita yang lagi ramai diperbincangkan, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kali ini sumbernya adalah dari dunia maya, dari live TikTok ya, live TikTok jualannya Putri Anne, istrinya Arya Saloka. Ini masih istrinya kah? Tidak, belum tahu kan ini gimana perkembangannya. Apa yang terjadi? Jadi pada saat live TikTok itu biasa kan suka ada komen-komentar tuh ya, baik yang ngecek keranjang ini, keranjang itu gitu ya. Tapi ini ada juga yang mengomentari Putri Anne, jadi kayak ngatain body shaming gitulah ya. Body shaming lah nih. Ini ada artikelnya sampai naik artikel. Putri Anne pokoknya ada sebutannya lah gitu ya. Ini jawaban pedas istri Arya Saloka, netizen auto iba dirusak mentalnya gitu ya. Jadi pada saat dia baca komen itu memang jawabannya Putri Anne tuh emosi ya. Bukan emosi sih. Mungkin agak nada bukan nada tinggi juga. Ya mungkin kayak ngegas loh, sama aja ya. Ya tapi wajar sih kalau dikatain ya kan. Harus terima-terima aja kalau ada yang ngatain. Enggak dong, wajar kalau orang bales ya. Coba kita lihat seperti apa cuplikannya berikut ini. Gitu ya. Jadi Putri Anne ini kan istrinya Arya Saloka ya. Kita taunya itu istrinya Arya Saloka gitu. Sejak Arya Saloka ada di dalam sinetron bersama dengan Amanda Manopo dan sinetronnya booming sebagai pasangan yang chemistry-nya dianggap bagus sekali. Itu banyak penontonnya yang menjadi shippers atau nge-ship itu apa sih namanya tuh, memuja pasangan ini gitu ya, bukan cuma di sinetron tapi sampai bleber-bleber ke dunia nyata, sehingga banyak yang kemudian membuli Putri Anne ini sebagai istrinya Arya Saloka di kehidupan nyata gitu. Bahkan ya kayak udah gimana sih, udah lebih cocok sama Amanda Manopo begitu gitulah yang kayak, nah itu kan ya bully lah. Apalagi kemudian muncul banyak isu-isu yang diduga ada apa-apa di luar sinetron antara Arya Saloka dan Amanda Manopo gitu. Salah satunya ini kemarin yang di stitch juga oleh netizen gitu ya. Ini nggak tahu bener atau enggak, tapi ini kalau netizen dari sudut pandangnya yang mengestitch ini bahwa gelangnya kok sama gitu ya kan ya. Gitu, gelangnya mana sih yang sama ini ya, gelang itu. Gitu ya kan. Terus habis gitu ya inilah ya, pasti kalau jadi siapa istri yang dibully itu terus kemudian diterpa gosip-gosip seperti itu yang hatinya enak, gak ada ya kan. Ya jadi beberapa postingan Insta story-nya Putri Anne juga sesudah itu juga banyak ya. Ya ini kalau kita lihat ya postingan-postingan yang kata-katanya itu ya, kalau kita yang baca jadi berasa ikut galau. Ini salah satunya ini ya. Be my peace, I've got enough pain gitu ya. Artinya adalah jadilah ketenanganku ya, karena aku udah merasakan cukup sakit gitu. I will love you in every life we meet. Ini gambarnya juga serem-serem loh yang diambil gitu ya. Aku akan selalu mencintaimu di kehidupan manapun kita bertemu. Yang berikutnya ini, please don't go where I can't follow. Please, tolong jangan pergi ke tempat di mana aku nggak bisa mengikuti kamu gitu ya. Ini postingannya Putri Anne. Komentar netizen coba kita baca. Oh ini ada satu lagi, ini juga panjang ya. Terjemahannya setelah yang satu ini ya, baca. Ya baca aja. Pokoknya ini intinya adalah kalau ketika kita udah jadi ibu gitu, baru akan ngerti kenapa kadang-kadang ibu tuh kalau menegur anaknya harus dengan suara yang keras, berulang-ulang gitu, jadi lebih apa ya. Ya aku dulu juga gitu, mungkin karena aku perfeksionis gitu, jadi lebih galak gitu ya. Apalagi kalau lagi di masa-masa tertentu yang hatinya juga lagi nggak enak gitu. Yang berikutnya, nih. Ini ada komentar netizennya, emang kok janda, emang udah cerai gitu. Aku paham perasaan Mbak Anne, dia seperti itu karena netizen fans fanatik korban sinetron udah kelewatan menyakiti perasaannya. Komen-komennya nggak logis dan nggak beradab, berambisi kisah di sinetron menjelma jadi real life. Ini bisa sangat merusak mental seorang istri, sungguh menyedihkan. Yang berikutnya, loh tadinya aku pikir kalem banget, malah baru lihat ini. Terlalu ada di sinetron bahwa istri-istri menderita tuh harus selalu kalem dan mengalah, nggak semua begitu ya, oke. Ya, itu sinetron harus dirubah deh. Jadi kalau istri itu yang dianiaya tuh nggak harus selalu kalem gitu ya, ngalah tuh nggak, kadang harus melawan. Oke. Pelakornya dibela mati-matian, istri sahnya dibully habis-habisan, agak lain emang fansnya. Gitu. Nggak nyangka kelihatannya alim, aslinya keluar juga. Ini ya, ini terlalu stigmatif gitu ya. Kalau orang-orang menderita tuh harus seolah-olah harus yang kalem, alim, apa segala macam gitu. Enggak, ya kalem atau dibully itu juga boleh kok ya. Membela diri kan boleh, ya kan. Dan kepribadian orang nggak ada kaitannya sama
yang tampak di mata. Tapi ini pelajaran buat kita semua ya, semua kita ya. Ini supaya kita waras aja gitu ya. Kalau aku juga pernah menjadi shippers pasangan tuh kalau aku lagi nonton drama-drama Cina yang aku suka itu ya. Tapi begitu filmnya selesai ya udah aku kembali ke dunia nyata gitu ya. Jangan sampai kita masuk ke dunia fana itu terus nggak bisa keluar, bahaya ya. Oke, baik. Oke, mari kita sehat-sehat aja semuanya. Kita menuju ke, nah kalau ini yang lagi ramai diperbincangkan nih soal Virgon dan Inara begitu ya. Kali ini kita mau bertanya dari sisi yang lain karena kita perlu mengetahui dan mengklarifikasi banyak hal dari berbagai macam tudingan-tudingan di luar sana atau persepsi-persepsi di luar sana. Setiap orang berhak untuk menjelaskan. Kali ini ada Mami Eva, Ibunda Virgon yang kemarin juga sempat menyatakan bahwa ini saatnya Mami untuk bicara gitu, untuk speak up. Ada kisah apa dari sudut pandang Mami Eva, Ibunda Virgon? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, Private Room sudah bersama dengan Mami Eva, ini adalah Ibunda Virgon begitu ya. Beliau ini juga sebetulnya juga penyanyi, pencipta lagu gitu ya. Sehat Mami? Iya, dibilang sehat ya seperti inilah adanya. Kambuh asma? Setiap kali saya berpikir, pasti asma saya angot. Jadi agak kadang-kadang kalau dengan rasa emosi bicaranya itu agak terputus-putus. Kita mau tanya langsung kepada Mama. Mama terakhir posting juga ini foto dengan Virgon gitu ya, foto lama. Captionnya adalah semangat ya nak, jadi anak baik untuk maminya, jadi ayah yang baik untuk anak-anakmu, terus berkarya dan ada masanya Mami speak up. Gitu. Mami menulis bahwa saatnya Mami speak up. Apa yang mendorong Mami merasa bahwa ini saatnya Mami juga harus bicara gitu? Pada dasarnya di mana sih ada seorang ibu yang anaknya dibully lantas diam dengan tanda kutip salah atau enggaknya ya, itu kan ada cara orang tua berbicara kepada anak, menasehatin penuh dengan kasih. Nggak semua orang marah itu dengan wah 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 wah, tidak semua juga ya. Dengan mungkin saya bicara jadi baik ya nak, jadi seperti ini ya nak, karena memang anak saya kan saya lebih tahu dari kecil. Anak saya ini tidak bisa dikasarin. Ketika kita bicara kok kasar sama dia nggak mau ngomong lu 2 hari. Jadi ketika ada tudingan seolah-olah Mami itu terlalu membela, ditimang-timang, nggak seperti itu. Karena Mami tahu bagaimana cara berbicara dengan Virgon, begitu. Saya sama anak-anak saya, mau yang perempuan, mau yang laki-laki itu saya mesra. Mesra dalam artian, saya suka bercanda sama anak saya yang perempuan. Nanti saya peluk-peluk dari belakang, saya cubit-cubit, pahanya saya ini, aduh mami, itu hal yang udah biasa. Bagaimana caranya orang tua mendekatkan diri kepada anak? Seperti friend kan? Iya. Bukan, nggak selalu orang tua macam wah begitu, nggak selalu. Jadi beda cara. Itulah beda cara ibu. Oke. Ada juga kan pertanyaan, sebenarnya pada saat Virgon ada masalah atau ada tudingan seperti itu, misalnya tudingan selingkuh dan lain sebagainya, Mami sendiri bertanya langsungkah ke Virgon? Sudah bertanya langsungkah? Atau apa yang Mami lakukan begitu ketika ya anak-anak ini ya, pada kasus ini adalah Virgon, rumah tangganya sedang menghadapi problema gitu. Jadi waktu kejadian kita kan Lebaran pertama itu kan di rumah adik saya. Yeah. Karena gini, keluarga saya itu kan separuh Muslim, separuh Kristen. Yeah. Kami di dalam rumah yang ditanamkan sama ibu saya harus saling menghormati dan menghargai. Ketika kamu jadi Muslim ya jadi Muslim yang sesungguhnya. Betul-betul kamu ya sholat ya apa. Nah yang Kristen pun gitu ibu saya. Ketika kamu jadi Kristen, jadi Kristen yang baik. Kan begitu seorang. Itu yang ditanamkan orang tua saya sama saya aplikasikan sama anak-anak saya. Dan adik-adik saya semua. Kami nggak pernah ribut masalah agama di rumah. Tidak sama sekali. Boleh cek cross di rumah saya. Pernah nggak kami ribut? Nggak pernah. Kamilah manusia yang paling oke di keluarga. Nanti di sana Lebaran kumpul di rumah adik saya yang Muslim. Nanti di sini kumpul saya karena saya anak paling besar perempuan. Kumpul nanti di rumah saya. Nah, hal ini yang saya serap dari orang tua kan gitu. Apapun itu. Siapa sih orang tua di dunia ini anaknya dalam keadaan terjepit, tertekan, ada pressure dari luar yang nggak memberi kesejukan untuk anaknya? Coba saya tanya dulu ibu-ibu di dunia mana nih? Ya, walaupun mungkin kalian di luar sana jauh-jauh mungkin saya tanya coba.
Dan kalian-kalian juga yang suka membuli, semoga ini gak terjadi sama kalian. Karena liter apa yang kalian pakai untuk membuli orang, itu juga liter yang akan datang di satu saat untuk kalian semua. Jadi saya cuma bilang sama kalian, selamat nanti kalian menikmati. Kalian mungkin pun kalian masih muda, kalian pun akan menjadi seorang ibu, seorang nenek dari cucu. Nah, kalian hadapilah kenyataan hidup apa sesungguhnya. Baik. Pada saat Lebaran itu kan, berarti kan kalau dibilang masalah bagaimana kehidupan saling menghormati, begitu ya. Pada saat keluarga Virgon dan Inara menghadapi masalah, Mami atau mereka sempat curhat nggak? Mami sempat tahu nggak? Jadi bulan yang lalu, memang Inara bicara sama saya, Mam, Virgon begini. Dia ceritain, kamu yakin? Saya coba bilang, iya, karena perempuan itu datang malam tahun baru, datang ke sini, karena kan kita lagi bakar-bakar, dia ikut. Aku cuman bilang gini, kamu yakin? Coba nanti saya tanya sama Virgon. Oke. Saya tanya sama anak saya. Lebaran pertama di tempat ibu saya, Lebaran kedua saya nginep di rumahnya. Minum dulu, Mami. Lebaran ketiga malam, dia nangis, masih saya peluk. Dia tuh siapa? Inara. Inara, masih saya peluk. Ngapain kamu nangis karena hal yang seperti ini? Masih saya elus-elus. Itu menentu saya rasa anak. Dia tiap kali marah sama saya diam. Saya kalau contohnya yang bertua lain, saya udah dijambak kayaknya. Dia pernah marah sama Mami? Dan sering sekali. Anak itu sebenarnya aku kasihan lihat anak itu. Nah, terus hari ketiga saya masih ngomong bicara, ngapain kamu nangis sama dia? Saya belum tahu bahwa itu diupload. Itu biaya entertain setahun. Apa itu biaya entertain setahun? Yang diupload sama dia. Oh. Ada inilah, beli cincin lah, beli itulah, beli ini. Ini tanda kutip ya. Kalau betul nanti Virgon, kan sudah ada badan hukum. Ya kan? Kalau betul nanti Virgon merasakan apa yang istilahnya yang dia lakukan. Saya orang tua mengajari anak harus berkonsekuensi dengan apa yang dia perbuat, harus berani bertanggung jawab. Jadi seandainya memang terbukti Virgon selingkuh misalnya, Mama akan meminta Virgon untuk menghadapi konsekuensinya. Iya, tapi jauh di lubuk hati saya mengenal anak saya. Yaitu? Virgon. Jauh di lubuk hati saya mengenal. Ini contoh ya. Yang dicontohkan di perempuan itu bukan semaknya Virgon. Bukan semak tuh bukan tipe bukan ya? Selera, bukan seleranya Virgon, bukan. Maaf, saya nggak kenal sama kamu ya perempuan ya. Saya nggak kepengen kamu bicarain kamu pun nggak. Tapi ini anak saya, ini bukan seleranya Virgon. Okay. Jadi itu dari Mami yang mengetahui Virgon ya, kayaknya nggak mungkin deh gitu ya, karena saya kan banyak. Ketika dia masih pacaran dulu, dia perkenalkan sama saya perempuan, itu rata-rata sama-sama tipe-tipenya. Seperti Inara juga. Ya. Oke. Jadi yang pada saat itu dijabarkan ini ada keterangan ganti oli apa? Udah pernah tanya kan Mami ya? Kita putar dulu ya. Ini dari preskon Inara kemarin. Ini curiga dari transferan. Ini yang sudah Mami tanyakan ke Virgon ya. Kita lihat dulu cuplikannya berikut. Untuk hari ini aku ingin membacakan surat laporan polisi dengan terlapor Virgon Teguh Putra dan saudari TAA. Ada bukti-bukti pengiriman uang. Virgon mengirimkan sejumlah uang dengan catatan-catatan. Salah satu catatannya servis, bengkel, kampas rem. Kita kaget lah, gimana ceritanya nih? Kok bisa ada kampas rem? Gitu. Apakah wanita itu punya bengkel? Kita nggak tahu juga kan? Ya, ini Mami sudah tanyakan ke Virgon. Gini, saya nggak perlu tanya ya. Anak saya itu ikut klub moge. Klub moge itu, sorry kalau saya mungkin boleh saya bicara brandnya, klubnya? Ya. Salah satu itulah pokoknya ya. Mungkin kalian udah tahu. Dia itu sekolahnya desain grafis. Iya. Dia itu ngastem.
Pikir kalau motor orang mungkin beli BMW yang busuk-busuk, nanti dibawa ke rumah, modifikasi, kasih lagi sama orangnya. Sekarang kalau saya punya suami kayak Virgon, ini saya ibu ya, saya akan jadi marketing, bukan malah menghambati pekerjaan. Begitu juga gitar, setiap kali beli gitar Virgon, itu dia nyap-nyap. Kenapa? Virgon merasa tiap bulan itu uang sama dia semua, untuk keluar juga susah. Susah. Ya, Virgon orangnya nggak mau ribut. Asal apa-apa ya udah. Udah. Begitu modelnya. Jadi ketika ada kebutuhan itu tadi ke custom itu ada transferan ke pihak lain dengan kebutuhannya, maka itu tidak diceritakan ke Inara begitu. Aku nggak tahu ya. Tapi yang aku tahu, kalau dia kan bikin ATM sendiri. Karena kan tiap hari, kalau pergi kemana-mana, yang transferin ini. Kalau dia duduk sama temennya di kafe, kalian coba bayangin semua. Duduk di kafe, tiba-tiba, yang transferin, aku mau bayar kopi temenku. Enak nggak? Nggak tahu. Enak nggak? Ini kalian kan punya friend di luar. Setidaknya kan pastilah dia bikin ATM-nya. Mungkin selama ini, karena begini, dibuatlah nih ATM. Oh, jadi yang minta untuk dibayarin itu adalah Virgon telepon ke Inara gitu maksudnya? Jadi kalau dia pergi, yang transferin aku segini. Dia itu Virgon maksudnya? Virgon tuh gitu, yang transferin aku segini ke istrinya ngomong. Kan dia juga jengah. Ketika mau mau membayarin teman-temannya atau lagi nongkrong di mana, apa nggak dibully anak saya? Gila nih, Virgon udah segede gini-gininya. Kopi aja nggak mau bayar. Gitu ya? Enggak, kopi aja nggak mau bayar. Oh, padahal emang nggak pegang duit. Padahal memang ATM-nya nggak ada. Baru itu dibikin ATM-nya. Itu juga yang ngajarin kakaknya. Jangan begitu deh. Malu kita nanti. Kamu bikin aja yang uang buat jajan-jajan. Ya, istilahnya kan mungkin dia kan sering manggung-manggung di tempat orang acara-acara nikah, mungkin kasih tip apa segala macem. Kan kita nggak tahu tuh. Disisihin lah itu. Nah, tapi Mami secara spesifik tanya nggak ini bahwa apakah betul memang ini untuk mogenya atau ada hal lain gitu? Karena ini kan transferan kalau menurut dari Inara ini ke satu perempuan ini dan yang sering dan mencurigakan gitu. Kalau bicara kayak gitu nanti hukum yang bicara, oke? Karena kita bilang A, B, C, D kita bilang, ya. Nanti badan hukumnya kan sudah ada. Peruntukan uang tuh kemana, ini kemana. Ada juga di situ cincin, dia bilang tuh dia beliin cewek itu cincin. Padahal cincin itu, ya, istrinya temennya Virgon itu kan ulang tahun. Apapun Virgon kan di Moge itu kan ketua. Apa kalian kalau jadi seorang pemimpin, ada yang ulang tahun kalian merasa kalian punya uang, ngasih nggak kira-kira? Tapi ini yang tidak dikomunikasikan antara suami istri ini gitu menurut Mami, sehingga terjadi kesalahpahaman atau kemungkinan kesalahpahaman. Waktu dia mau ngupload di IG itu, Morin itu yang punya label masih ngomong gini, Ina kamu nggak salah jangan, nanti semua jadi kusut, itu nggak baik. Morin tuh masih ngingetin, jangan Ina, kamu udah mikir, saya ada di rumah, saya nggak tahu dia upload itu. Tiba-tiba anak saya gini nelpon sama saya, yang perempuan. Mam di mana? Di rumah adikmu. Pulang, cepat pulang. Loh, pulang kenapa nak? Pulang dari situ. Mami nggak tahu. Ini lagi ngeberakin keluarga tuh. Baik. Jadi ketika Inara mengatakan bahwa Mami nggak pernah mediasi, tiba-tiba ketika sudah viral upload, kemudian Mami marah-marah. Padahal pada saat Inara upload, Mami ada di rumah itu. Ada di rumah. Dan waktu itu saya ajak Virgon keluar, saya bilang sama Ina, nanti saya mau pergi sama karena waktu itu cucu saya Starla mau nginep di rumah omnya. Saya bilang sama dia, Bang, kita ngopi yuk. Mami mau ngobrol. Nah, mau ngomong. Ayo. Ntar Remi antar Starla dulu ke pasar Minggu. Ya udah antar. Habis diantar, saya nongkrong di warung kopi. Masih saya gini-gini, peluk-peluk dia, saya gini-giniin. Nah, harus jujur ya, Nak. Masih begitu saya ngomong sama Virgon. Apa sih, Mi? Emang kenapa sih aku kok bilang-bilang jujur? Enggak. Emang bener, Nak, ini begini-begini. Mi, aduh, aku udah stres dari kerjaan, stres dari sini, stres dari sana. Mami kira-kira yang kayak gitu-gitu percaya nggak? Baik. Terus aku bilang, tuh, kita kan nggak tahu, Nak. Namanya anak laki-laki di luar kan banyak cara untuk yang aneh-aneh kan gitu. Saya ngomong, saya nggak pernah, kalian dengar ya, saya tidak pernah membela anak saya. Yang salah yang saya
akan katakan salah. Jangan kalian kira saya timang-timang anak saya karena kalau saya romantis sama anak saya, kalian kira saya terus salah, saya peluk-peluk. Jangan. Ya. Kalian salah. Hanya Saya, cara cara berkomunikasi. kalian mungkin kalian gebukin anak kalian pakai bambu. Kalau saya enggak. Ditanya dengan baik-baik Iya. gitu ya. Baik, dan berikutnya apa kalau pandangan Mami? Virgon sempat membuat press conference gitu yang kita anggap ada sisi seperti seolah-olah dia mengakui memang dia tidak sayang lagi begitu ya, melakukan hal yang salah bukannya menyelesaikan masalah tapi melarikan diri. Nah, itu kan orang kemudian berpersepsi. Mami sendiri apakah benar bahwa Virgon ini memang sebetulnya sudah mengakui bahwa dia ada salah melakukan hal seperti juga yang ditulis di dalam surat perjanjiannya begitu ya. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Indosiar.